Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dari halaman 172 sampai 178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitria sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perjuangan melalui Volksraad. Volksraad sendiri adalah Dewan Perwakilan Rakyat di masa sekarang atau yang bisa kita sebut sebagai DPR di era kolonial. Dibentuk oleh Gubernur Jenderal Belanda saat itu, yakni Johan Paul van Limburg-Stirum, kemudian dibentuk secara resmi lewat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal. Selanjutnya adalah keanggotaan Volksraad yang memiliki nama lain sebagai Dewan Rakyat. Volksraad memiliki kewenangan sebagai penasehat dari Gubernur Jenderal. Sebagian tokoh pergerakan Volksraad memilih sikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ketua Volksraad adalah Jesse Koningsberger. Semula lembaga ini terdiri dari 19 orang anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Hindia Belanda. Dengan 10 orang dari 19 orang merupakan kaum Bumiputra. Mekanisme pemilihan Volksraad sendiri dipilih melalui pemilihan tidak langsung dan hanya 2.000 orang yang memiliki hak memilih. Di antara 2.000 orang Hindia Belanda itu, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Tokoh yang tergabung dalam Volksraad sendiri salah satunya adalah M.H. Tamrin, Otto Iskandar-Dinata, serta Rajiman Widioningrat dan lainnya. Dalam Volksraad terdapat yang namanya Fraksi Nasional yang dibentuk oleh M.H. Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930. Tujuan dibangunnya Fraksi Nasional adalah kemerdekaan Indonesia yang secepatnya. Sementara kebijakan Fraksi Nasional antara lain adalah mengusulkan adanya perubahan ketatanegaraan, kedua menghilangkan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, ketiga mendesak dicabutnya UU Sekolah Liar, dan empat menyelamatkan para buruh dari Ponali Santie. Fraksi Nasional sendiri merupakan salah satu fraksi dalam Volksraad yang anggotanya adalah kaum pribumi. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Aida. Selanjutnya, pada September 1939 terjadi Perang Dunia Kedua di Eropa, dan saat itu terbentuklah Gabungan Politik Indonesia atau yang biasa disebut GAPI, dengan harapan Belanda memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sebagai Belanda, rakyat akan menyokong Belanda sekuat mungkin, tapi sampai perang berakhir pun Belanda tetap tidak ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan. Karena Indonesia anggap belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri. Volksraad mengalami titik balik pada 1940. Belanda yang berada di bawah tekanan tiba-tiba menghidupkan usulan untuk membentuk milisi Hindia. Pembentukan ini dimaksud untuk memperkuat pertahanan menghadapi ekspansi militer Jepang. Usulan ini pun diterima. Belanda tetap ingin menguasai Indonesia. Oke, selanjutnya ada organisasi pergerakan pada periode bertahan. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan organisasi pergerakan dalam bidang pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk perubahan sosial dan memajukan bangsa. Gerakan ini tidak bersifat politik. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajri. Nama saya Muhammad Fajri Ramdhani dari kelas 11 MIPA 4. Berdiri saya di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Adik. Ingat rasa sang tulodo artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadikan teladan bagi siswanya. Imadia Mangunkarsa artinya guru harus dapat memberikan motivasi yang baik bagi siswanya, memberikan bimbingan yang terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tatwari Wandayani artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menentukan makna dari pengetahuan yang diperoleh sehingga pengetahuan itu dapat berguna bagi kehidupannya. Perjuangan Taman Siswa bukan
tidak mengalami hambatan karena Belanda kemudian mengeluarkan aturan, yaitu akan menutup semua sekolah-sekolah liar. Istilahnya sekolah liar mengacu pada sekolah-sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, Ki Hajar Dewantara berjuang agar sekolah taman siswa tidak dibubarkan. Setelah menuju perjuangan yang panjang, siswa tidak akhirnya Belanda mencabut undang-undang dranasi tentang sekolah liar ini pada tahun 1935. Keberadaan taman siswa sangat berarti bangsa Indonesia. Mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah, pemerintah dapat memperoleh pendidikan di sekolah atas jasa dan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, semboyan Tuthuri Handayani terpatri dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Nama saya Gugun, saya di sini akan menjelaskan tentang Partai Indonesia Raya atau yang biasa disebut Parindra. Partai Indonesia Raya atau yang biasa disebut Parindra pada tahun 1931, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo yang mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau biasa disebut PBI. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Indonesia Study Club yang didirikannya pada tahun 1924. Dengan PBI, Dr. Sutomo bermaksud menempuh jalan yang kooperatif dalam sebuah wadah partai yang lebih besar. Pada 24-26 Desember 1935 diselenggarakan kongres yang menyatukan Budi Utomo dengan PBI. Selain PBI dan Budi Utomo, bergabung pula Serikat Sumatera dan Serikat Celebes dengan tujuan terwujudnya Indonesia Raya dalam kongres pertama hasil fusi di Batavia pada tanggal 15-18 Mei 1937. Parindra menunjukkan sikap yang kooperatif dan moderat. Dengan demikian, Parindra dapat mendudukan wakilnya di Volksraad. Partai ini mendirikan banyak perkumpulan rukun tani dan rukun pelayaran sebagai wadah pendampingan masyarakat petani dan nelayan. Parindra juga aktif dalam berbagai usaha, perbaikan terhadap masalah perburuhan, pengangguran, dan peradilan. Melalui sistem ekonomi kerakyatan, Parindra telah melakukan gerakan yang berseberangan dengan paham kapitalisme yang dianut pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada masa itu. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Detsa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang diberikan oleh pemateri sebelumnya. Materi yang saya jelaskan di sini berjudul GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia. GAPI didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 21 Mei 1939. Partai-partai yang bergabung dalam GAPI ada beberapa, yaitu Partai Perindra, Partai Gerindra, terus PSII, Partai Persatuan Katolik, Partai Persatuan Minahasa, dan Partai Islam Indonesia. GAPI ini bersifat federasi, di mana partai-partai tersebut diberikan hak penuh untuk menjalankan progres-progresnya. Ada 3 asas perjuangan GAPI, yaitu hak untuk menentukan diri sendiri, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia, persatuan aksi pergerakan seluruh bangsa Indonesia. Pada 19 Desember 1939 terjadi perpecahan Perang Dunia Kedua. Di situ, GAPI memanfaatkan situasi untuk mengajak rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme. Kerjasama ini akan lebih berhasil jika rakyat Indonesia diberi hak-hak dalam urusan pemerintahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Horenisa sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan materi dari wujud kerjasama. Wujud kerjasama yaitu membentuk suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat serta pemerintahan yang bertanggung jawab
kepada parlemen. Pada Desember 1993, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat di Batavia. Tujuannya untuk menyadarkan gerakan Indonesia yang berparlemen dan menyadarkan rakyat akan pentingnya mempunyai ketatanegaraan yang demokratis. Keputusan pentingnya yang pertama ada penetapan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta peningkatan bahasa Indonesia untuk seluruh warga Indonesia. Lalu GAPI mengeluarkan resolusi. Isi resolusinya yaitu mengganti Volksraad yang sesungguhnya, di mana anggota-anggotanya dipilih dari rakyat, dan merubah fungsi sehingga bertanggung jawab. Resolusi ini dikirim oleh Jenderal Belanda Volksraad Ratu Wilhelmina serta Kabinet Belanda. Komisi ini dibentuk pada September 1940. Dikenal dengan nama Komisi Viesmann, diketuai oleh Dr. Andes F.H. Viesmann. Komisi ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam hal ketatanegaraan Indonesia. Komisi Viesmann ini tidak begitu disetujui oleh pergerakan rakyat, karena pada tahun 1918 pernah dibentuk namun tidak menghasilkan apapun. Rekomendasi akhir komisi ini adalah rakyat Indonesia tetap memilih dengan pemerintahan kolonial Belanda dan tetap ingin bergabung dengan Belanda. Terima kasih. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.